Kerajaan Berau dulu adalah sebuah kerajaan besar yang didirikan pada abad ke-14. Dan menurut cerita, raja pertama dari kerajaan Berau adalah Aji Suryanataksuma atau Badidipatu, dengan pusat pemerintahan berada di Sungai Lati. Dan makam yang kita datangi adalah salah satu dari bukti sejarah makam tua yang ada di Merancang, dan dulu merupakan bagian dari gunung yang ada di Sungai Lati. Dalam My Trip Belusukan kali ini, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya di channel ini. Oke teman-teman, kali ini kita akan mengunjungi salah satu dari situs sejarah dari kerajaan Berau, yaitu situs makam Badidipatu atau Raja Aji Suryanataksuma yang ada di Merancang. Nah, karena saya sudah lama tidak kesini, nah ini saya ditemani dengan adik saya. Karena kemarin rencana kita kemarin sebelum Lebaran mau ke sana, tapi karena masih berpuasa, jadi kita tidak jadi ke Merancang. Ini momen bagus ini ketika sudah Lebaran dan waktu agak free, jadi kita sedikit mengunjungi situs sejarah yang mungkin bagi teman-teman yang belum pernah melihat situs ini, ya, karena sudah banyak diakui bahwa situs ini merupakan salah satu dari pendiri raja dari kerajaan Berau, yaitu Badidipatu. Sawakum, Pantai Bojot dan Lati. Badidipatu atau Aji Suryanataksuma membawa kerajaan baru pada era kejayaan Kesultanan atau Kerajaan Berau yang berhasil memperluas wilayah kekuasaannya meliputi Bulungan, Tidung, Alas, Tungku, dan sebagian wilayah Kalimantan Utara hingga ke perbatasan Brunei Darussalam.
Oke sobat, kita sudah berada di jalur menuju ke situs makam Badi Dipatung yang ada di Merancang Ubud. Nah, kemarin sempat ada beberapa orang yang membuat pagar yang menutupi atau yang membaper makam tersebut. Kita mau lihat saja. Badi Dipatung dalam legenda masyarakat Berau diceritakan sebagai titisan dewa, di mana waktu masih kecil Badi Dipatung ditemukan oleh seorang kakek yang bernama Ini Baitu di sebuah bambu besar yang terbelah di antara ruas-ruasnya. Di belahan bambu itulah bayi ditemukan yang kemudian dikenal dengan nama Badi Dipatung, yang artinya pecah atau keluar dari bambu besar atau patung. Setelah dewasa, Badi Dipatung dan Badi dikurindan oleh rakyatnya yang terdiri dari 7 banua, yaitu rakyat Banua Merancang, Banua Pantai, Banua Kuran, Banua Bulalung, Banua Lati, Banua Suwakung, dan Banua Buyut sepakat untuk menjodohkan kedua titisan dewa itu menjadi suami istri, dan kemudian Badi Dipatung diangkat menjadi raja pertama dengan gelar Aji Suryanata Kesuma. Dari raja pertama Badi Dipatung inilah cikal bakal yang menurunkan raja-raja dan sultan-sultan dari kerajaan Berau, yang kemudian terbagi menjadi 2 kesultanan, yaitu Kesultanan Gunung Tabur dan Kesultanan Sambaliung. Kita sudah berada di makam ini, dan makam ini ya sudah ditandai dengan kain kuning sebagai kain adat dari bumi Kalimantan, karena rata-rata hal-hal yang dianggap keramat ataupun hal-hal yang mungkin dianggap itu memiliki nilai energi tinggi, maka situs maupun punden maupun petilasan maupun makam-makam raja, makam ulama itu dibalut dengan kain kuning.
Ini makam yang cukup punya energi sangat tinggi. Di atas ada burung gagak. Nah, burung gagak ini biasanya dianggap sebagai apa ya, menandakan kehadiran dari makhluk sebelah. Nah, seperti itu. Nah, kita langsung aja ya lihat makamnya. Nah, ini adalah makam yang sudah dikasih pagar, kemudian ada tanda bendera. Ini sebagai apa ya, penanda ya, kalau makam ini bukan makam sembarangan, tapi makam leluhur atau makam yang dituakan maupun makam yang dikeramatkan. Nah, kebetulan saya sudah berapa kali kesini, dan kalau kemarin waktu saya kesini kan masih belum ada pagar. Sekarang sudah dikasih pagar. Nah, ini cukup bagus ya. Jadi supaya masyarakat itu tahu bahwa di sini adalah area makam dari leluhur mereka, itu leluhur dari masyarakat Berau. Karena Haji Suryana Takusuma ini adalah pendiri dari Kerajaan Berau. Jadi misalnya ketika ada kegiatan atau ulang tahun Kabupaten Berau, nah harusnya seperti ini, ziarah ke situs-situs yang dianggap itu adalah tempat di mana leluhur itu dilahirkan atau dimakamkan. Nah, kalau dulu kan Kerajaan Berau itu berada di kisaran Lati maupun di Merancang. Ada juga yang mengatakan bahwa di Pulau Besing, lokasi dari Kerajaan Berau pertama. Ini adalah leluhur dari kerajaan yang ada di Berau sekarang, yaitu Kerajaan Cambalik maupun Kerajaan Gunung Tabur. Ya, jadi selain tugas pemerintah, selain tugas dari masyarakat adat, baik itu Kesultanan Cambaliung maupun Kesultanan Cambaliung, ini tugas kita bersama ya, untuk menjaga situs bersejarah yang ada di Kabupaten Berau. Karena tanpa kita mengenal situs seperti ini, kita tidak tahu sejarahnya. Generasi muda kita tidak tahu siapa leluhur mereka. Mereka tahunya adalah bupati, gubernur, presiden, tapi mereka tidak mengenal sejarah dari kerajaan yang ada di Berau. Namun kita mendatangi situs sejarah yang ada, maka kita sudah memberikan edukasi kepada generasi muda untuk bisa mengenal situs sejarah yang ada di Kabupaten Berau. Jadi selain mereka mendatangi keraton Cambaliung, mendatangi Museum Batiwakal yang ada di Gunung Tabur, alangkah baginya juga mereka mengenal dari makam-makam tersebut ya. Karena di Berau ini ada beberapa makam yang diidentifikasi sebagai makam dari raja-raja Berau. Seperti yang di sini yang kita datangi sekarang adalah makam Raja Haji Suryana Takusuma pribadi di Patung. Ada juga makam Sultan Zainal Abidin satu yang ada di Muara Sungai Bangun. Ada juga Sultan Amir Mu'minin yang ada di Gurimbang. Dan beberapa makam-makam raja lainnya masih belum diketahui di mana posisinya ya, seperti itu Bengkung Barani dan lain sebagainya. Dan yang sebagian kita kenal itu adalah makam-makam dari raja-raja Sambaliung maupun raja-raja dari Gunung Tabur. Kalau makam Raja Sambaliung itu berada di daerah Sambaliung maupun daerah Tanjung, seperti Sultan Alimuddin itu berada di Batu Putih yang biasa kita panggil sebagai Raja Alam, itu dari daerah Tembudan. Kemudian ada juga Raja Jalaluddin yang ada di Tanjung, Sultan Asik Sarifuddin yang ada di Tanjung, kemudian Sultan Hadi Jalaluddin yang ada di Sambaliung juga, Sultan Bayanuddin yang ada di Sambaliung, dan juga Sultan Amiruddin yang ada di Gunung
dapur yang letaknya di sekitar komplek pemakaman raja yang ada di belakang Masjid Imanuddin, yang ada di samping dari Museum Batu Wakaf. Oke, nanti kita akan telusuri lagi atau kita datangi lagi makam-makam para raja yang ada di Kabupaten Berau. Halo guys, kita baru saja ini berkunjung ke makam raja pertama Haji Suryanata Kusuma, raja pertama Berau yang bergelar Badi di Patung. Oke, kita tadi sudah melihat langsung. Alhamdulillah sekarang banyak dipugar, sekarang sudah bagus, tidak seperti sebelumnya. Alhamdulillah sudah dirawat. Mungkin nanti ke depannya kita akan adakan kita lanjut lagi ke makam-makam raja yang ada di Berau. Oke, ketemu lagi di My Trip My Blusukan. Oke, kita tinggalkan makam raja. Nah, itu makam raja Berau pertama. Nanti kita akan belusukan lagi ke makam-makam raja lainnya, bagi yang ada di Berau maupun yang ada di daerah lainnya, di Kutai Kartanegara, di pokoknya yang dimana kita temui kayak kita datang. Oke, Sultan Hasanuddin dikenal pula dengan sebutan marhum di Quran karena ketika beliau wafat tahun 1767 dimakamkan di Quran di hulu kampung Sukan, Kecamatan Cambaliung yang sekarang. Sedangkan Sultan Zainal Abidin kawin dengan Aji Galuh, putri Kesultanan Pamarangan atau Jembayan Kutai Kartanegara. Adapun Sultan Zainal Abidin I, keturunan Aji Panggadipati, wafat pada tahun 1800, dimakamkan di Muara Bangun dan selanjutnya dikenal dengan marhum di Bangun. Demikian perjalanan kita dari situs makam Raja Berau pertama, yaitu Haji Suryanata Kusuma atau Badi di Patung. Nanti kita akan telusuri lagi makam-makam raja berikutnya seperti Raja atau Sultan Hasanuddin yang berada di Quran atau Sukan, makam Sultan Zainal Abidin I, dan juga makam Sultan Amirul Mukminin yang berada di Kurimbang. Saksikan terus di My Trip My Blusukan edisi berikutnya. Salam My Trip My Blusukan.